Busana. Pengertian busana. Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan busana. Yang pertama, al-libas. Al-libas pada awalnya bermakna penutup apapun yang ditutup, sehingga cincin yang kecil menutup sebagian tubuh manusia pun disebut al-libas. Kata al-libas terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 14. Yang kedua, thiyab atau az-zawq. Ar-Ragil Al-Isfahani menjelaskan tentang ide dasar pakaian, bahwa pakaian dinamakan dengan athiyab karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Kata athiyab atau athawb terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 22. Yang ketiga, sarabil. Kata sarabil bermakna pakaian apapun jenisnya. Kata sarabil terdapat pada Quran surah Ibrahim ayat 50 dan pada Quran surah An-Nahl ayat 81. Yang keempat adalah sinah. Secara bahasa, al-sinah artinya perhiasan dan keindahan. Al-sinah digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk pada pengertian pakaian yang indah dan bagus. Kata al-sinah terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 31. Yang kelima, jilbab. Al-Quran menyebut kata jilbab untuk menunjuk pada pengertian pakaian khusus yang dipakai oleh kaum perempuan, yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kata jilbab terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Adapun fungsi dan tujuan busana atau pakaian yaitu yang pertama sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan, dan yang ketiga sebagai perlindungan, dan yang keempat sebagai petunjuk identitas. Materi selanjutnya yaitu etika berpakaian. Yang pertama, tidak jarang dan ketat. Pakaian itu harus tebal dan longgar, tidak tipis dan tidak ketat, supaya tidak menggambarkan apa yang ada di baliknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlanggak longgo kepala mereka seperti panuk unta yang miring. Yang kedua, tidak menyerupai laki-laki. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, menceritakan Gundar kepada kami, kepada Syu'bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Adapun yang selanjutnya yaitu tidak menyerupai non-muslim. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, pantas dan sederhana. Dari Muaz ibnu Anas al-Juhani, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja meninggalkan pakaian mewah dengan niat tawadu karena Allah, sedangkan dia sebenarnya mampu membelinya, maka Allah akan menyerunya, memberikan penghargaan kepadanya pada hari kiamat di hadapan layak ramai seraya menyerahkan kepadanya untuk memilih pakaian imam yang ia hendaki untuk dipakainya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir adalah bukan pakaian kesombongan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan isbal, melebihkan pakaian di bawah mata kaki terhadap sarungnya pada saat sholat karena sombong, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah, baik dalam perkara yang halal maupun yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Baik, langsung kita ke bagian kedua, yaitu peranatan makanan dan minuman dalam Islam. Yang pertama itu pengertian makanan dan minuman. Makanan secara etimologi, makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.
dimakan. Pengertian minuman. Minuman secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Adapun yang kedua yaitu makanan halal dan haram. Yang pertama, jenis makanan haram, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua itu minuman haram, antaranya minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, minuman yang diminum dalam bejana emas, dan seterusnya. Yang ketiga itu aman. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia harusnya memenuhi ciri-ciri yang ditentukan oleh ayat agar makanan tersebut berguna bagi tubuh dan mendatangkan ketenangan pada jiwa. Makanan itu meskipun halal tapi tidak thayyib, berarti dia adalah makanan yang buruk atau mentah atau kurang masak. Pengaruh makanan haram. Adapun jika seorang anak mengkonsumsi makanan hanya berdasar pada thayyib saja tanpa memperhatikan sumbernya atau haram, maka yang thayyib akan berdampak positif pada kesehatan fisiknya. Akan tetapi yang tidak halal atau haram akan berdampak negatif pada ruhnya, termasuk juga pada akalnya. Maka jika ada manusia yang mengkonsumsi makanan haram meskipun zatnya baik untuk fisik, akan tetapi sangat berpengaruh negatif kepada ruhnya dan akalnya. Yang kelima itu keadaan darurat. Orang yang kuat dugaannya akan mati atau ditimpa penyakit mengkhawatirkan. Dalam keadaan darurat ini, ia boleh makan atau minuman yang kalau dalam keadaan biasa diharamkan.